Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Daud adalah sosok raja Bani Israel. Nabi ini juga banyak kelebihan. Tak hanya itu, ternyata beliau juga memiliki peninggalan yang berharga. Tak ketinggalan, Nabi Sulaiman alaihissalam juga memiliki banyak hal yang ditinggalkan dan dapat dijadikan pembelajaran. Salah satu peninggalan kedua Nabi ini mengungkapkan sebuah fakta baru. Apakah benda yang ditemukan itu? Kapan ditemukan benda berharga itu? Benarkah benda peninggalan itu lebih berharga dari emas? Bagaimana reaksi ilmuwan terhadap penemuan itu? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Apa saja warisan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi sekaligus raja yang berjasa bagi kehidupan umat manusia. Nabi Daud alaihissalam diberikan kelebihan yang sangat luar biasa dalam menempa besi, sehingga mampu membuat baju perang. Hal ini sudah diabadikan dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang sangat besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Sabah ayat 10-11. Mengenai hal ini, Ibnu Katsir yang mengutip pendapat Hasan Basri dan berkata, Daud tidak perlu membakar besi terlebih dahulu untuk memipihkannya dengan palu. Namun, cukup dengan lipatan-lipatan tangannya, sebagaimana yang dilakukan para tukang jahit. Hanya dengan menggunakan tangan tanpa disertai alat apapun, Nabi Daud alaihissalam mampu membuat baju besi. Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa baju besi ini ternyata pertama kali dibuat oleh Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah manusia pertama yang memperkenalkan baju besi. Hal ini diakui oleh Sami bin Abdullah al-Maghluz. Beliau mengatakan bahwa manusia saat peperangan hanya menggunakan batu yang ditempa untuk berburu ataupun berperang. Tidak hanya itu, Nabi Daud alaihissalam juga telah berjasa memperkenalkan bentuk baju, perisai, alat perang, seperti panah, tombak, pedang, atau jenis alat perang lainnya. Hal ini muncul dan dipakai di zaman Nabi Daud alaihissalam. Di zaman Nabi Daud alaihissalam, beliau dan pasukannya sering menghadapi perang. Baju perang mereka berat sehingga mereka susah bergerak. Oleh karena itu, turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk membuat baju besi yang bisa digunakan oleh mereka. Namun, tentu saja dengan baju itu dibuat dengan keahlian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Baju perang yang dibuat oleh ayah Nabi Sulaiman alaihissalam itu pun tidak lagi menyusahkan pasukannya. Setelah Nabi Daud alaihissalam, generasi selanjutnya yang tak kalah istimewa adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam yang merupakan anak dari Nabi Daud alaihissalam melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Beliau juga memiliki banyak mukjizat dan memiliki banyak benda berharga. Salah satu benda berharga dari Nabi Sulaiman adalah cincinnya. Dengan cincin tersebut, beliau bisa membuat banyak makhluk patuh atas perintahnya, seperti jin. Kebenaran adanya cincin Nabi Sulaiman alaihissalam dibenarkan oleh Asif bin Barkaya. Beliau berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya cincin Sulaiman telah dicuri oleh setan. Sulaiman sendiri menjauh dari kita. Benda ini pun masih menjadi misterius sampai hari ini. Banyak yang mencarinya dan ingin memilikinya karena kekuatan yang dimiliki cincin tersebut. Ternyata Nabi Daud tidak hanya berhasil membuat baju besi yang berguna untuk berperang. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman alaihissalam yang tak hanya memiliki cincin yang diidamkan banyak makhluk. Kedua nabi tersebut ternyata memiliki peninggalan lagi yang tak kalah membuat orang kaget dan tercengang. Peninggalan itu ternyata mengungkap fakta baru mengenai kerajaan keduanya pada masa lampau. Apa peninggalan yang ditemukan dari zaman Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam? Pewarna ungu ditemukan oleh ilmuwan Israel. Pewarna ini ditemukan di sebuah kain dan ternyata berasal dari kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Daud alaihissalam. Mereka menemukan sisa-sisa kain tenun rumbai dan serat wol yang diwarnai dengan warna ungu royal. Para peneliti menemukannya saat memeriksa tekstil berwarna dari lembah Timna, distrik produksi tembaga kuno. Penemuan ini adalah yang pertama kalinya mengenai tekstil di zaman besi yang diwarnai dengan warna ungu yang ditemukan di Israel atau Levan. Penemuan ini pun banyak diberitakan pada Januari 2021.
Dikutip dari akun Twitter AFP News Agency @AFP, peneliti Israel mengatakan bahwa mereka telah menemukan potongan-potongan kain yang telah diwarnai dengan pewarna ungu yang berasal dari zaman Raja Daud dan Raja Sulaiman. Hal ini pun dibenarkan langsung oleh pakar otoritas purbakala Israel, Dr. Nama Sukedi. Beliau mengatakan bahwa penemuan ini sangat menarik dan tentu saja penting. Fragmen ini ternyata didapatkan dari penggalian di sebuah situs di Timnah, sekitar 220 km selatan Yerusalem. Pewarna ini bukanlah pewarna biasa. Ternyata harganya bisa lebih mahal dari emas. Hal ini diakui oleh Dr. Sukenik sendiri dengan berkata, warna ungu yang indah. Fakta bahwa warnanya tidak pudar dan kesulitan dalam menghasilkan pewarna itu yang ditemukan dalam jumlah kecil di tubuh moluska. Semuanya menjadikan pewarna yang paling bernilai tinggi, yang seringkali harganya lebih mahal dari emas. Faktanya, warna ungu tidak pudar. Warna ini ditemukan dalam tubuh moluska, tapi dalam jumlah kecil. Dalam jurnal PLOS ONE, warna ungu sejati argaman dihasilkan dari kelenjar yang terletak di dekat rektum 3 spesies moluska yang berasal dari Laut Mediterania. Warna ungu ini dihasilkan melalui proses destilasi kompleks yang terjadi selama beberapa hari. Apa rahasia yang kembali tersingkap mengenai Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam lewat penemuan itu? Penemuan pewarna ungu ini membuat para ilmuwan seperti menemukan harta karun. Warna tersebut begitu menarik perhatian. Profesor Erez Ben Yosef dari Departemen Arkeologi Universitas Tel Aviv mengatakan bahwa saat melihat penemuan ini mereka sulit